Gangguan biotik tanaman pada wilayah sekitar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dari kelompok PKHC 16 yang beranggotakan 1. Fajar Arif Kurniawan, 2. Friendly Bagus Maulana, 3. Hasanah Yunita Widayati, 4. Julita Najma Mutiara. Gangguan biotik pada tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan pada tanaman yang diakibatkan oleh faktor-faktor biotik, seperti gangguan patogen, serangga hama, dan gulma. Pada video kali ini, kelompok kami melakukan pengamatan gangguan biotik tanaman pada wilayah sekitar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Berikut beberapa gangguan biotik tanaman yang telah kami amati. 1. Pemanjat atau liana, yaitu sirih gading pada pohon inang Terminalia catapa. Tanaman liana ini dapat memanjat pohon dan menutupi kanopi pohon inang, sehingga menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh. Liana menyebabkan pertumbuhan pohon inang terhambat, bahkan mengalami kematian. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring secara berkala dan pengaturan jarak tanam. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu melakukan pemangkasan. 2. Puru atau gal pada daun pohon inang Alstonia scolaris. Gangguan ini diakibatkan oleh Paurosila tuberculata, yaitu serangga dari ordo Hemiptera. Tanda yang muncul yaitu terbentuknya puru pada permukaan daun. Gejala yang menyertainya yaitu menurunnya jumlah klorofil pada bagian daun, menyebabkan menurunnya tingkat fotosintesis, hiperplasia pada palisade. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring, pengaturan jarak tanam, dan sanitasi. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara kimiawi, yaitu penggunaan insektisida dan secara biologis dengan menggunakan musuh alami. 3. Pencekik yaitu Ficus sp pada pohon inang Sapatodea campanulata. Pencekik termasuk tumbuhan hemipifit, yaitu tumbuhan yang berkecambah di pohon inang kemudian menjalin kontak akar dengan tanah. Akar ficus akan tumbuh dari bagian atas pohon inang menuju tanah. Setelah mencapai tanah, akar-akar tersebut akan membesar dan mendebal, hingga menyerupai batang yang nantinya dapat membentuk selubung yang seluruhnya mengelilingi batang inang. Ficus atau pencekik dapat merugikan pohon inang melalui mekanisme kompetisi terhadap air, nutrisi, dan cahaya matahari, serta menyebabkan kerusakan fisik pada pohon inang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring secara berkala. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu melakukan pemangkasan. 4. Aglaomorpha sp pada pohon inang Sapatodea campanulata. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan epifit yang hanya hidup menempel pada inang dan tidak mengambil nutrisi dari inang secara langsung atau bukan parasit. Secara umum tidak merugikan inang, tapi jika tumbuh besar melebihi batang yang ditempeli, berat dari tanaman ini dapat menyebabkan batang pohon patah. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring dan sanitasi. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu pemangkasan tumbuhan pengganggu, cara kimiawi yaitu menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan tumbuhan epifit, dan cara biologis dengan menggunakan musuh alami. 5. Lumut kera atau lichen pada tanaman inang Tabebuya aurea. Lumut kera tidak merugikan bagi pohon inang. Lumut kera tumbuh di batang pohon menggunakannya sebagai penyangga, tapi tidak menembus jaringan apapun. Lumut kera mampu membuat makanannya sendiri, sehingga tidak bersifat parasit bagi tanaman lain. Satu pengecualian di daerah tropis basah tertentu
lumut kerak dapat tumbuh membentuk lapisan yang sangat tebal pada pohon, sehingga naungannya dapat menyebabkan daun mati. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring dan sanitasi. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu dengan menghilangkan lumut kerak pada pohon inang. 6. Rayap atau Coptothermes curvignatus, yaitu serangga dari ordo Isoptera pada pohon inang Tabebuia aurea. Tanda yang muncul yaitu terdapat liang kembara atau sarang dari tanah, ada terowongan pada permukaan batang, dan ditemukannya rayap. Gejala yang menyertainya yaitu tanaman mudah tumbang atau rebah apabila terkena angin karena akar maupun pangkal batang dimakan oleh rayap. Serangan yang terjadi di pembibitan mengakibatkan biji tidak bertunas atau tidak tumbuh. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring dan pengaturan jarak tanam. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu eradikasi, cara kimia yaitu insektisida, dan cara biologis dengan musuh alami. 7. Kutu putih atau kutu kebul Bemisia tabaci pada pohon inang Psidium guajava. Tanda yang muncul adalah terdapat serangga kecil berwarna putih yang nampak seperti bercak-bercak putih. Gejala yang menyertainya terganggunya pertumbuhan, muncul bercak-bercak kuning pada daun, dan terjadi perubahan bentuk daun. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring secara berkala. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu melakukan pemusnahan bagian yang terkena, cara kimia yaitu penggunaan insektisida, dan cara biologis dengan musuh alami. 8. Embun tepung pada pohon inang Tabebuia aurea. Embun tepung disebabkan oleh jamur Oidium sp. Tanda yang muncul yaitu munculnya bercak putih seperti tepung di permukaan daun. Gejala yang menyertainya yaitu terganggunya proses fotosintesis dan metabolisme. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring secara berkala. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu melakukan pemusnahan pada bagian yang terkena, dan cara kimia yaitu penggunaan fungisida. 9. Paku sisik naga atau Pyrosia piloceloides pada pohon inang Velicium decipiens. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan epifit yang tidak merugikan bagi pohon inang. Namun, pertumbuhan yang terlalu banyak dapat menyebabkan tertutupinya pohon inang, mengganggu penyerapan sinar matahari, atau menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan jamur pada pohon inang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring dan sanitasi. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu pemangkasan tumbuhan pengganggu, cara kimiawi yaitu penggunaan bahan kimia, dan secara biologis dengan menggunakan musuh alami. 10. Benalu atau Rholanthus sp pada pohon inang Mimosops elengi. Benalu merupakan tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Benalu termasuk ke dalam tumbuhan parasit obligat yang hidup dan tumbuh pada batang atau dahan pohon tumbuhan lain. Jika dibiarkan, benalu dapat bertambah banyak dan dapat menyebabkan tanaman inangnya kurus dan pada akhirnya kering dan tanaman inangnya mati. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring dan sanitasi. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu pemangkasan benalu dan penjarangan selektif. Cara kimiawi yaitu menggunakan bahan kimia
untuk mematikan benalu tersebut. Secara biologis, dengan musuh alami, bisa berupa ulat pemakan benalu. Sebelas, paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Tanduk rusa adalah jenis tanaman epifit, tanaman yang menempel pada benda atau pohon lain tanpa merugikan tumbuhan yang menjadi inangnya. Tanduk rusa ini menyukai tempat yang lembab dan tempat yang tidak memperoleh matahari secara langsung. Paku tanduk rusa umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon besar dengan kondisi yang ternaungi dan jauh dari sinar matahari. Pohon inang ini tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan dari tanaman paku tanduk rusa, sehingga keduanya membentuk simbiosis komensalisme. Paku tanduk rusa adalah epifit sejati dengan akar lunak bergelombol yang melekat di batang pohon lain atau bebatuan. Akar ini tumbuh pada rimpang lunak, namun liat dan sulit dipotong. Akar ini tumbuh pendek dan cenderung tidak menjalar. Batang paku tanduk rusa yaitu berupa rimpang. Batang dan akar adalah pokok penumpu pada batang inang. Tumbuhan paku tanduk rusa ini memiliki tampilan yang khas, yaitu memiliki dua tipe ental yang berbeda secara bentuk dan fungsi. Salah satu tipe entalnya yaitu bercabang-cabang menyerupai tanduk rusa.